Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berceramah mengenai judul ukhuwah dalam pandangan Islam. Dalam suatu majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa demikian ya Rasul?" Rasul pun menjelaskan bahwa di masa itu umat Islam akan sangat besar jumlahnya, akan tetapi juga sangat rapuh, mudah tercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap mukmin dalam mengemban tujuan hidupnya tidak terlepas dari dua kewajiban. Yang pertama yakni kewajiban dalam memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Allah juga memutuskan hubungan dengan sesama manusia, maka hidupnya akan diliputi dengan kehinaan di mana saja pun ia berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat mengingatkan diri kita kepada batas-batas yang ada pada kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin dan merusak persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hubungan yang harus kita pelihara dengan sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunannya sebagaimana sabdanya, "Belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau dengan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya kepentingan politik. Padahal jelas rumusan pada Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 10 yang merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana ia memelihara ukhuwahnya, dan juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kalian semua pada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, dan juga pada surah An-Nahl ayat 10, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah juga melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dan memperjelas akan kewajiban kita untuk melakukan ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu yang pertama, bersikap husnuzon di antara kita. Selama ini lebih sering kita menggunakan prasangka dan praduga dan saling tidak menggunakan akal baik kita, sehingga kita sering terperosok pada sikap suuzon kepada sesama muslim dan sesama kita pada kehidupan sehari-hari.
Bila sikap ini dibiarkan, akan berkembang sikap a priori, sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang yang beriman. Oleh karenanya, Allah melarang sifat itu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujarat ayat 12. Dan yang kedua, berpeganglah kita semua pada tali agama Allah secara kafah dalam pergaulan, hendaknya berpedoman dan mengacu pada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai Allah, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Selanjutnya, laksanakanlah hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kehidupan bermasyarakat seperti yang tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, mendoakan orang yang bersin, dan juga mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yang yarhamukallah. Dan yang keempat, jaga dan perbanyak tali ikatan silaturahmi, ibadah vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Dan yang kelima, tumbuhkanlah sikap saling percaya. Kita hendaklah selalu percaya kepada kemampuan kita dan kemampuan saudara kita untuk membina, mendidik, memimpin jamaahnya. Kita seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda dan yang berujung pada permusuhan di antara umat Islam. Wallahu a'lam. Hendaklah kita menjauhi sikap-sikap yang dapat merusak ukhuwah dalam pandangan Islam tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ceramah ini memberikan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.